alif lam mim. Ya pemirsa, kembali lagi di Kalam Kajian Agama Islam dan kami membuka tema tentang mengenal surat Al-Qadar, dan kami juga mempersilakan untuk Anda yang ingin berinteraktif di sini di 0254220044, sekali lagi di 0254220044 bersama Kang Ustadz Wahyu Widayana SKMA. Iya Kang, silakan. Iya. Terima kasih pemirsa Bara TV rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi dari segi kata anzala ini para ulama atau para ahli tafsir menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud anzala di sini adalah turun secara sekaligus. Karena memang dalam ulumul Quran ini dikenal ada dua kali turun Quran, yaitu turun sekaligus dari Lauh Mahfud ke Samaud Dunya. Nah, ini pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun dari langit dunia secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwa yang dialami atau sesuai dengan keadaan, ini secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, tampak ini adalah wacana yang lama dan memang sampai sekarang masih diterima oleh mayoritas para ahli tafsir dan para ulama ulumul Quran. Nah, di sini pemirsa barakallahu ada kaidah Al-Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dha, bahwasanya Al-Qur'an itu saling menafsirkan satu sama lain. Setidaknya ada 4 ayat terkait dengan turunnya Al-Quran secara sekaligus. Yang pertama adalah ayat yang ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran dalam malam Al-Qadar. Yang kedua, ini menjawab malam Al-Qadar itu apa? Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan jadi kami turunkan Al-Quran, Inna anzalna fi lailatin, dalam atau pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ternyata di sini menjelaskan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Kapan itu? Nah, dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan di dalamnya. Lebih tepatnya kapan? Nah, di sini ada sebagian ulama yang mengkaitkan dengan ayat yang keempat terkait dengan turunnya Al-Quran ini, yaitu di dalam surah Al-Anfal. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jadi ini sebenarnya ayatnya awal sekali, ada pembukanya wa alamu annama ghanimtum, awal juz 10. Jadi ini cukup panjang awalnya, wa annama ghanimtum min syai'in fa anna ilaihi dan seterusnya. Kemudian ada kata-kata in kuntum, jika kalian beriman, amantum billahi kepada Allah, wa ma anzalna dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad berupa Al-Qur'an, yaumal furqan pada hari Al-Furqan, yaumal taqal jam'an pada hari di mana bertempurnya atau bertempunya dua kumpulan, yaitu dua pasukan muslimin dan pasukan kafir. Nah, para ulama mayoritas menyebutkan ini ayat ini terkait dengan perang Badar. Nah, artinya kalau perang Badar itu turun atau terjadi pada tanggal 17 Ramadan, berarti yang namanya Lailatul Qadar atau malam turunnya Al-Quran adalah malam ke-17 Ramadan. Nah, ini hanya terkait dari segi penanggalan saja. Adapun turunnya sudah jelas ya, artinya jauh sebelum terjadinya perang Badar, karena perang Badar itu kan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, jadi ini 4 ayat ini saling mengkaitkan atau saling menjelaskan satu sama lain. Kesimpulannya di sini adalah memang mayoritas ulama berpendapat Al-Quran turun di malam Ramadan pada tanggal 17 atau malam ke-17 di bulan Ramadan. Anzalnahu, hu di situ kata ganti menurunkannya, ini tidak disebutkan. Maksudnya kenapa? Karena ini menunjukkan pertama keagungan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu sangat agung, jauh dari jangkauan kita sebenarnya, maka di sini tidak ditampakkan, tidak anzalna Al-Quran tetapi anzalnahu, menunjukkan sesuatu yang sangat agung, sangat dimuliakan sekali, jauh dari jangkauan kita. Kenapa? Karena kita sebagai hamba, sedangkan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pemirsa, anzalnahu ini walaupun menggunakan kata hu, menurunkannya, tidak disebutkan kata Al-Quran, ini semua ulama, semua ahli tafsir, Rasulullah SAW sendiri sepakat, artinya mengajarkan bahwasanya hu di sini adalah kembali kepada Al-Quran. Artinya bukan kembali kepada nyah yang lain. Karena kan secara bahasa artinya menurunkannya gitu tadi ya. Nah, di sini nyahnya itu bukan nyah kepada siapapun, bukan, tetapi nyahnya ini menurunkannya adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran itu hendaknya sebenarnya seharusnya ada di dalam dada setiap kaum muslim. Bahkan di dalam kitab Taurat, ciri-ciri umat Muhammad adalah Qur'anuhum fi sudurihim. Qur'annya ada di dada mereka.
Dan bahkan awal kali Al-Quran diturunkan, memang Al-Quran itu diturunkan untuk dihafal. Rasulullah menerima Al-Quran langsung disampaikan kepada sahabat 3 ayat, ya kan, 3 ayat disampaikan langsung dihafal dan diamalkan. Dan kalau kita lihat, kita runut ke belakang dalam sejarah pembukuan atau pengkodifikasian Al-Quran ini muncul karena awalnya adalah banyak sahabat yang hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran atau hamalatul Quran ini gugur dalam perang Yamamah, perang memerangi Musailimah Al-Kadzab. Nah, di sini itu sejarahnya. Artinya memang awalnya Al-Quran memang diturunkan untuk dihafal, ya kan. Nah, ada beberapa sahabat yang kemudian dikenal sebagai kutabul wahyi, para penulis wahyu. Mereka yang memang kredibel, ya, capable dalam bidangnya penulisan ini oleh Rasul dipercaya sebagai para penulis wahyu. Nah, ini hanya sebagai penguat saja. Jadi hanya sebagai penguat saja, sedangkan semua kembali kepada hafalan sebenarnya, hafalan para sahabat. Nah, jadi di sini menunjukkan walaupun disamarkannya, tapi semua setuju sepakat kembali kepada Al-Quran. Al-Quran hendaklah memang ada di dalam hati setiap kaum muslimin. Fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Ini ada beberapa pendapat tentang makna Al-Qadar itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Qadar ini maknanya adalah malam penetapan, ya kan. Kenapa? Ini menilik kepada surah Ad-Dukhan itu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina innakum muslimin. Jadi dalam surah Ad-Dukhan itu dikatakan kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, inna anzalna fi lailatin mubarakah, dalam malam yang penuh berkah, inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan segala perkara, jadi yang bijaksana. Maksudnya apa? Di malam Lailatul Qadar itulah ditetapkan segala hal yang baik yang akan kemudian mendapat atau dialami oleh orang yang mendapati Lailatul Qadar selama 1 tahun itu. Ya, silakan. Ya, nanti saja mungkin kita lanjutkan setelah jeda komersial, ya Kang ya. Ya pemirsa Bara TV, jangan beranjak kemana-mana, kita masih akan segera menemani kebersamaan Anda tetap di Kalam Kajian Agama Islam.